Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Insyaallah Bermanfaat. Pada video kali ini saya akan coba melanjutkan video tutorial saya kemarin mengenai form tambah mahasiswa ya. Di sini masih menggunakan radio button. Jadi video tutorial sebelumnya berdasarkan saran dari atau pertanyaan dari viewers, bagaimana kalau kita menggunakan radio button. Cuman di video ini saya coba bagaimana kalau kita mengganti radio button ini dengan drop down. Kita akan menggunakan spinner di Android Studio untuk drop downnya, menu drop downnya. Jadi nanti masih kasusnya sama seperti ini untuk menginput alamat di tabel mahasiswa. Baiklah, kita langsung saja mempraktekannya ya. Kita ke Android Studio. Jadi di sini masih radio button, kita ganti, kita hapus radio grupnya. Oh ya, sebelumnya karena kita ingin letak dari drop down itu ada sebelah kanan dari alamat, text view alamat, maka kita beri linear layout sebelumnya, karena di sini teks alamat ini berada di linear layout vertikal ya, di orientasi vertikal. Jadi kita harus berikan layout lagi di sini, linear layout. Cuman orientasinya itu horizontal, jadi bukan vertikal. Jadi text view ini berada di dalam linear layout yang berorientasi horizontal. Kemudian kita akan menambahkan spinner di sini ya, spinner. Untuk widthnya kita web content dan height-nya juga web content. Kemudian kita beri ID, beri nama spinner alamat. Oke, terus yang kemudian kita beri padding left biar tidak mepet di teks alamat. Kita beri nilai 30 dp. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat array string untuk value alamat yang akan menjadi pilihan user nantinya. Alamat-alamat apa saja yang akan dipilih oleh user. Di sini kita akan masuk ke value string. Kita akan membuat string array dengan nama array alamat. Array alamat. Oke, kita tutup. Kita beri item. Di sini kita lihat nilainya adalah pertama Jakarta. Kita copy. Kita beri saja contoh-contoh beberapa kota di Indonesia. Misalnya Surabaya, Makassar, Kendari, Palembang. Oke, seperti ini cukup 5 saja ya untuk sebagai contoh. Sekarang kita ke main activity.java. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat variabel, tentunya di bagian atas ini. Radio group dan radio button kita sudah tidak perlukan lagi. Di sini kita buat variabel di kelas spinner, spin alamat. Terus kita masuk ke dialog di bagian sini ya. Ya, dialog form. Jadi ini radio group dan radio button kita sudah tidak perlukan lagi. Ini kita hapus. Sekarang kita akan menggantikannya dengan spinner. Jadi sekarang variabelnya spin alamat kita hubungkan dengan komponen yang ada di form mahasiswa yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi
sama dengan view dialog titik find view by ID r titik ID titik spinner alamat. Kemudian kita akan mengambil data di array alamat yang sudah kita buat sebelumnya juga tadi di string.xml. Yang ini kita akan buat masukkan ke adapter. Jadi kita buat dulu kelasnya array adapter, char sequence adapter sama dengan array adapter read from resource this koma. Di sini kita memanggil array yang kita sudah buat, array titik array alamat, koma. Jadi kita pilih layoutnya ya, Android, kita ambil dari library Android layout titik spinner simple spinner item ya, ini simple spinner item di koma. Oke, enter. Kita lanjut lagi adapter, terus kita panggil set drop down view resource dalam kurung Android layout titik simple spinner drop down item ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita hubungkan spin alamat dengan adapternya. Set adapter yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian spin alamat titik set on item selected listener. Jadi fungsi metode ini ketika kita pilih maka kita ingin value-nya masuk ke dalam variabel yang kita sudah tentukan. Kita pilih di sini konteksnya listenernya this di ya. Oke. Cuman di sini kalau kita lihat ada error karena dia membutuhkan on item selected listener melakukan implement. Jadi kita pilih di sini maka akan otomatis akan diarahkan untuk mengimplement dua metode ini ya. Maka kita tekan OK, otomatis kita akan diberikan dua metode di bawah ini. Jadi ini akan tereksekusi ketika kita memilih alamat yang ada di drop down. Nah, kita melihat dulu variabel apa yang akan dikirim ke database. Di sini kita lihat variabel yang akan dikirim ada di metode simpan. Ya, ini dia v alamat. Di sini v alamat ketika ID-nya empty maka ini untuk menambah dan ini untuk mengubah. Jadi kedua-duanya menggunakan variabel v alamat. Maka kita di bawah sini ketika alamat itu dipilih maka v alamat harus bernilai sesuai dengan alamat yang kita pilih. Jadi kita tulis parent ya, parent maksudnya ini ya parameternya, terus get item at position, terus position to string. Oke, ini saya rasa sudah cukup. Jadi ketika kita memilih maka v alamat akan disesuaikan dan kita langsung saja menyimpan. Cuman kita cek lagi error-error ini mungkin terkait karena ada variabel yang sudah tidak digunakan lagi seperti radio button. Ini kita tidak gunakan, kita tidak perlukan. Terus yang ini lagi kita sudah tidak gunakan lagi if-nya karena radio button sudah kita hapus. Saya kira cukup. Sekarang kita coba jalankan programnya.
Ya, di sini ada error karena di form mahasiswa kita belum tutup. Ini kita tutup dulu, terus kita jalankan lagi. Ya, sudah berhasil. Coba kita cek. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita akan coba menambahkan satu data. Contohnya misalnya NIM-nya 67589, terus namanya Cakra, terus alamat kita pilih di Palembang, terus kita tambahkan, kita cek ke bawah apakah benar. Sekarang sudah masuk ya, Palembang Cakra ini, jadi sudah berhasil. Kita coba lagi, NIM terus nama sembarang aja, terus tinggal di Surabaya, tambahkan, kita cek ke bawah. Oke, sudah berhasil masuk. Sekarang seperti permasalahan sebelumnya, ketika kita mengupdate, kita pilih misalnya Palembang Cakra ini, terus kita akan mengupdate. Di sini tidak tercentang, tidak terpilih Surabaya, Palembang ya, harusnya ini Palembang, tapi di sini yang terpilih adalah Jakarta. Jadi seakan-akan Cakra ini tinggal di Jakarta, padahal Cakra ini tinggalnya di Palembang. Harusnya ketika kita mengupdate, maka di sini harusnya secara otomatis dia akan memilih sesuai dengan alamat Cakra ini, yaitu di Palembang. Begitupun juga yang ada di Surabaya, kalau kita mengubahnya maka dia harusnya di Surabaya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi programnya, bagaimana supaya bisa menangkap data dari database sehingga menyesuaikan dropdown yang ada di form mahasiswa ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita harus ke metode yang dialog form ini ya. Di sini ada set text untuk ketika dia akan mengubah di sini. Jadi ketika mengubah di sini akan diakses. ID NIM nama itu disesuaikan dengan yang ada di database. Jadi kita di sini juga akan menyesuaikan alamatnya. Sekarang kita tulis spin alamat titik set selection. Jadi set selection sini kalau kita cek, dia mintanya posisinya itu bertipe integer, sehingga misalnya kalau dilihat di sini ini posisinya 0, 1, 2, 3 dan 4. Jadi misalnya kalau posisinya di 2 maka akan menampilkan Makassar, kalau di posisi 4 maka akan menampilkan Palembang. Jadi kita harus mengetahui ketika data yang akan diubah itu misalnya Makassar, dia itu posisi di arraynya itu di indeks keberapa. Jadi kita harus tahu. Sekarang caranya adalah kita mengambil data dulu dari database. Di sini kita sudah punya metode ubah ya di atas ini. Di sini akan diberikan alamatnya. Cuman yang kita dapatkan adalah alamat di database, misalnya Makassar. Cuman kita harus tahu dia posisi Makassar itu ada di ID berapa. Jadi caranya kita membuat metode lagi untuk mengetahui di mana posisi Makassar ataupun juga alamat yang lainnya. Kita kembali tadi di sini ya, kita akan buat satu metode get posisi dengan parameter spin alamat, terus koma dengan alamat. Yang dimaksud alamat ini adalah data yang dikirimkan melewati metode ini, dialog form, yaitu yang dimaksud adalah alamat yang ini. Sekarang kita cek, masukkan ke dalam metode yang akan kita buat. Oke, sudah seperti ini. Di sini ada error karena memang metodenya kita belum buat. Jadi kita akan buat. Sekarang kita create method get posisi in main activity. Kita klik di sini. Oke, sekarang metode ini kita sudah diberikan. Sekarang kita tinggal definisikan metode tersebut. Kita lakukan looping di sini for dalam kurung
integer i sama dengan 0, titik koma, i nya itu sampai i kurang dari spin alamat titik get count. Jadi jumlah data atau array di spin alamat, kita akan melakukan looping sesuai jumlah arraynya. Terus kita lakukan increment di sini i++, enter. Terus kita akan mengecek dari sesuai dengan alamat yang kita dapat dari database, alamat yang manakah yang sama dengan indeks yang sedang diperiksa. Yaitu di sini if dalam kurung alamat titik equals spin alamat titik get item at position i. Ya, jadi dia mengecek satu per satu. Jika dia sama, maka dia akan mengembalikan return i. Jika tidak ada yang sama, maka akan di return 0. Jadi defaultnya adalah 0. Oke, cukup sekian. Sekarang kita coba lagi. Kita coba Kendari, ubah. Oke, sekarang sudah berhasil ya Kendari. Kita coba lagi Surabaya, sudah berhasil juga. Palembang, ya berhasil. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.